Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Pagi itu, Anton sedang duduk di ruang kantornya, memandang keluar jendela, melihat aktivitas para pekerja di pabrik mie instan yang baru saja didirikan beberapa bulan lalu. Pabrik ini berkembang dengan pesat, tetapi seperti kata pepatah, kesuksesan tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang membuat Anton merasa cemas meski ia berhasil meraih apa yang ia impikan. Di luar, para pekerja tampak sibuk mengerjakan mesin-mesin produksi. Namun di mata Anton, mereka terlihat lebih seperti robot yang menjalankan rutinitas tanpa ekspresi. Seiring berjalannya waktu, penjualan mie instan buatan pabriknya meningkat drastis. Rasa mie yang sangat khas membuat produk tersebut digemari banyak orang, menjadikan pabrik Anton sebagai yang terbesar di pasar. Namun, Anton merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun keuntungan yang mengalir begitu besar, setiap kali ia menatap para pekerja, ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Sepertinya mereka bukan hanya bekerja, mereka juga terikat oleh sesuatu yang lebih besar. Tanpa mereka sadari, Anton tahu bahwa ada yang lebih dari sekadar produk mie instan yang mereka hasilkan. Satu malam, ketika Anton sedang melamun di ruang kerjanya, seseorang mengetuk pintu dengan suara keras. Anton terkejut. Tidak ada yang biasanya datang ke kantor di luar jam kerja. Dengan ragu, ia membuka pintu dan melihat seorang pria tua yang tampak berbeda dari orang kebanyakan. Pria itu mengenakan pakaian hitam lusuh dengan wajah yang tampak seperti terbakar oleh waktu. "Ki Lurah." Pria itu memperkenalkan diri dengan suara serak. Anton terdiam sejenak, mencoba mengingat apakah ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun, ia segera mengingatnya. Ki Lurah adalah dukun yang terkenal di daerah sekitar. Konon katanya, Ki Lurah memiliki kemampuan untuk memberi orang apa yang mereka inginkan, dengan syarat tertentu. "Maaf, Anda siapa dan apa yang Anda inginkan?" Anton bertanya hati-hati, berusaha tidak terdengar terlalu terkejut. Ki Lurah tersenyum lebar, namun senyumannya terasa dingin, penuh teka-teki. "Aku datang untuk menawarkan jalan pintas," jawabnya dengan suara lembut namun penuh kuasa. "Aku tahu apa yang kamu inginkan, Anton. Aku tahu bagaimana agar pabrikmu menjadi yang terbesar. Mie instan yang kau buat akan terkenal di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menandingi kualitasnya. Tetapi, ada harga yang harus dibayar." Anton merasakan detak jantungnya semakin cepat. Perasaan aneh muncul di dalam dirinya. "Apa maksud Anda?" Ki Lurah menatap Anton dalam-dalam dengan tatapan yang tajam. "Aku bisa memberi kamu semuanya. Kekayaan, kesuksesan, dan ketenaran. Semua yang kamu inginkan akan terwujud dalam sekejap. Tetapi, seperti biasa, ada pengorbanan yang harus dibayar. Jiwa-jiwa mereka yang bekerja di pabrikmu akan menjadi bagian dari keberhasilan ini." Anton terkejut. "Apa maksud Anda? Anda ingin saya mengorbankan jiwa pekerja saya?" Ki Lurah hanya mengangguk, seolah sudah terbiasa dengan pertanyaan tersebut. "Bukan hanya mereka, Anton. Kesuksesan ini membutuhkan darah, membutuhkan kehidupan untuk terus berjalan. Pabrikmu akan berkembang pesat, tapi kamu akan melihat konsekuensinya. Jika kamu ingin melanjutkan jalan ini, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Pikirkan baik-baik." Anton terdiam. Rasanya sulit untuk menolak tawaran itu. Sebagian dari dirinya merasa takut dan ngeri, tetapi sisi lain dari dirinya, sisi yang selama ini ingin mencapai puncak, membuatnya ingin menerima tawaran tersebut. Dalam benaknya, ia membayangkan bagaimana pabrik mie instannya bisa menjadi yang terbaik, bahkan mendunia. Aku menerima tawaranmu," kata Anton, suara yang hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Ki Lurah tersenyum lebar, senyum yang seolah mengandung misteri kelam. "Begitu mudahnya? Tidak apa-apa, Anton. Kita akan mulai malam ini." Ki Lurah mengangkat tangannya,
Dan tiba-tiba sebuah bau amis menyebar di udara, membuat Anton merasa mual. Ki Lurah berjalan perlahan keluar dari ruangan, meninggalkan Anton yang masih terdiam. Dengan hati yang berdebar, Anton menyadari bahwa ia baru saja membuat perjanjian dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekayaan. Namun, tak ada jalan mundur. Pabrik mie instan Anton akan segera mencapai puncaknya, dan kesuksesan itu akan datang dengan harga yang harus dibayar. Malam itu, Anton tidak bisa tidur. Bayangan wajah Ki Lurah terus menghantui pikirannya. Ia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang telah ia sepakati. Namun suara-suara aneh dan bayangan samar seakan mengikuti kemanapun ia pergi. Keesokan harinya, segala sesuatu berjalan seperti biasa. Pekerja di pabrik sibuk, mesin-mesin berputar, dan produksi mie instan terus berlangsung. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Anton merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah sensasi yang menggeliat di dalam dirinya. Meskipun ia merasa sedikit takut, kesuksesan yang sudah di depan mata semakin menggoda. Tapi, meski semuanya tampak berjalan mulus, Anton mulai merasakan keganjilan. Beberapa pekerja mulai tampak lebih letih dan lesu, seolah mereka kehilangan semangat hidup. Beberapa bahkan terlihat bingung, seakan tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Seolah ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Ada yang tidak beres. Namun, Anton tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya tahu satu hal, kesuksesan pabrik mie instan ini sudah di tangan. Tetapi, apa yang akan terjadi pada mereka yang terlibat dalam kesuksesan ini? Apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri? Anton terdiam di ruang kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan laporan penjualan. Semua berjalan lancar. Mie instan Anton kini dikenal di seluruh negeri, dan orang-orang mulai mengantre di toko-toko untuk membeli produk tersebut. Namun, di balik kesuksesan itu, bayang-bayang gelap semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. Suara itu datang dari telepon, dan Anton merasakannya sebagai pertanda buruk. Ada yang hilang, kata suara di ujung telepon. Anton merasa darahnya berdesir. Apa yang hilang? Seorang pekerja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Semua orang yang bekerja di lini produksi terdiam dan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Anton menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk, dan ia tidak bisa berhenti. Ia sudah terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa ia hindari. Namun, ia tidak punya pilihan. Pabrik ini sudah menjadi hidupnya. Dan, entah apa yang akan terjadi, Anton harus terus maju. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak kejanggalan yang terjadi di pabrik mie instan Anton. Pekerja-pekerja yang dahulu penuh semangat kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang aneh. Mereka tampak lebih kurus, mata mereka sembab, dan ada yang berbicara dengan suara kosong, seolah-olah jiwa mereka terlepas dari tubuh. Anton tidak tahu harus berbuat apa. Ia masih terjebak dalam perjanjian gelap dengan Ki Lurah, dan meskipun kesuksesan pabrik terus berkembang, ada sesuatu yang mulai meresahkan dalam dirinya. Pada malam yang tenang, ketika seluruh pabrik telah sepi dan hanya terdengar suara mesin-mesin yang berderak perlahan, Anton memutuskan untuk berjalan mengelilingi pabrik. Ia ingin memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik, meskipun perasaan cemas semakin membebani dadanya. Ketika ia berjalan di sepanjang lorong gelap yang membentang di antara ruang-ruang produksi, ia merasakan angin dingin yang menyentuh kulitnya. Angin itu seperti berbisik, membuatnya semakin waspada. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang berat di belakangnya. Anton menoleh, namun tidak ada siapapun. Pekerja-pekerja yang biasanya berada di sana sudah lama pulang. Hanya ada hening yang mencekam. Siapa itu? Anton bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun tak ada jawaban. Ia merasa semakin gelisah. Melangkah lebih jauh, Anton melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di salah satu ruangan produksi, sebuah pintu terbuka sedikit. Pintu itu tidak pernah terbuka. Itu adalah pintu yang selalu terkunci, tempat di mana para pekerja melakukan tahap akhir produksi. Penasaran, Anton mendekat.
Ia membuka pintu itu perlahan, dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di dalam ruangan, ada beberapa pekerja yang berdiri, namun mereka tidak bergerak. Mata mereka kosong, dan wajah mereka tampak pucat, seperti mayat hidup. Mereka terdiam di tempat, tidak ada ekspresi, hanya berdiri seperti patung. Anton menelan ludahnya. "Apa yang terjadi dengan kalian?" Ia berteriak. Namun tak ada yang menjawab. Suasana di dalam ruangan terasa semakin berat, seolah ada tekanan yang datang dari segala penjuru. Tiba-tiba, salah satu pekerja, seorang pria muda bernama Joko, mengangkat kepalanya perlahan. Mata Joko kosong, tidak ada kehidupan di sana. "Mereka sudah datang, Anton," katanya dengan suara serak, seperti terbebani oleh sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. "Kamu sudah membuat kesepakatan dengan yang salah." Anton mundur beberapa langkah, gemetar. "Apa maksudmu? Siapa yang datang?" Joko hanya bisa tersenyum lemah. Lalu matanya kembali kosong. Ia kembali berdiri diam, seperti tidak ada yang terjadi. Anton merasa tercekik oleh perasaan takut yang luar biasa. Ia berlari keluar dari ruangan itu dan segera mengunci pintu. Nafasnya berat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini? Pikirnya dengan panik. Keesokan harinya, Anton mencoba untuk berbicara dengan beberapa pekerja yang masih tampak normal. Namun mereka hanya memberikan jawaban-jawaban yang kabur, seolah mereka sedang berbicara tanpa kesadaran penuh. Beberapa bahkan mengaku tidak ingat apa yang mereka kerjakan. Pekerja yang dulu bersemangat kini tampak tidak lebih dari tubuh yang bergerak tanpa jiwa. Semakin lama, ketakutan yang dirasakan Anton semakin nyata. Ia merasa semakin terjebak dalam perjanjian yang telah ia buat. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Ki Lurah, lelaki tua itu selalu menghilang, seperti hantu yang sulit untuk ditemukan. Pada suatu malam, Anton akhirnya menemukan Ki Lurah di tempat yang sangat berbeda. Bukan di rumahnya atau di tempat gelap yang biasa, tetapi di sebuah hutan kecil di luar kota. Ki Lurah berdiri di depan sebuah altar batu besar, dikelilingi oleh simbol-simbol aneh yang tampak seperti tulisan kuno. "Apa yang terjadi, Ki?" tanya Anton dengan suara tegang. Matanya terbelalak karena ketakutan. "Apa yang terjadi dengan pekerjaku? Kenapa mereka seperti orang mati?" Ki Lurah memutar tubuhnya perlahan, dan senyumnya kembali mengembang, senyum yang mengerikan. "Mereka sudah menjadi bagian dari kesuksesanmu, Anton. Mereka adalah harga yang harus dibayar. Setiap kali mie instan itu diproduksi, mereka memberi sebagian dari jiwa mereka. Kekuatan yang kamu inginkan datang dengan konsekuensi." Anton mundur beberapa langkah. Nafasnya terengah-engah. "Aku tidak tahu ini akan seperti ini. Aku tidak tahu mereka akan terpengaruh seperti ini." Ki Lurah tertawa pelan, namun tawa itu terasa semakin menakutkan. "Kau membuat pilihanmu, Anton. Tidak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Pabrikmu akan terus berkembang, tetapi akan ada lebih banyak pengorbanan. Lebih banyak jiwa yang harus dibayar." Anton jatuh berlutut di hadapan Ki Lurah, merasakan sebuah rasa penyesalan yang mendalam. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa mengakhiri semua ini?" Ki Lurah menatapnya dengan mata tajam. "Tidak ada jalan kembali, Anton. Kalian semua sudah terikat pada perjanjian ini. Pabrik ini, kesuksesanmu, semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendak yang lebih besar. Kamu hanya bisa menunggu apa yang akan datang." Anton merasakan tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa ia telah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Namun, hatinya tidak bisa berhenti bertanya, apakah ia benar-benar bisa melarikan diri dari perjanjian ini, atau apakah ia akan menjadi bagian dari kegelapan yang telah ia lepaskan ke dunia. Malam itu, setelah meninggalkan Ki Lurah di hutan yang sunyi, Anton kembali ke pabrik dengan perasaan berat. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan, atau apakah masih ada jalan keluar. Satu hal yang pasti, kegelapan sudah mulai menguasai pabrik dan pekerjanya. Dan Anton, meskipun berada di puncak kesuksesan, merasa lebih terperangkap dari sebelumnya. Hari demi hari,
Pabrik mie instan Anton semakin berkembang, tetapi semakin banyak pula peristiwa aneh yang terjadi. Pekerja-pekerja yang dulu penuh semangat kini tampak seperti hantu yang tak lagi memiliki kehidupan. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbicara dengan suara yang tidak biasa, seolah ada dua jiwa yang berperang di dalam diri mereka. Namun, meskipun hal-hal aneh itu terus berlanjut, Anton merasa bahwa tidak ada jalan mundur. Ia harus terus maju, meskipun hatinya penuh dengan penyesalan. Pada suatu pagi yang cerah, Anton tiba lebih awal dari biasanya di pabrik. Pikirannya kembali mengingatkan pada percakapan terakhir dengan Ki Lurah. Pabrik ini akan terus berkembang, tetapi akan ada lebih banyak pengorbanan. Kata-kata itu bergaung dalam pikirannya, membuatnya semakin terperangah dengan kenyataan yang ia hadapi. Ia tahu bahwa kesuksesan yang datang begitu cepat ini tidak mungkin gratis. Ada sesuatu yang sangat salah dengan apa yang ia alami. Namun ia tidak bisa melepaskan diri. Di ruang kantornya, Anton duduk termenung. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seorang pekerja muda, Siti, masuk dengan wajah cemas. "Pak Anton," Siti berkata dengan suara gemetar. "Ada yang aneh di lantai produksi. Pekerja di sana, mereka tampak berbeda. Seperti mereka tidak ingat siapa diri mereka." Anton terkejut. Namun ia segera berdiri dan mengikuti Siti ke lantai produksi. Di sana, ia melihat pemandangan yang lebih buruk dari apa yang ia bayangkan. Pekerja-pekerja yang biasanya bekerja dengan penuh dedikasi kini bergerak dengan cara yang aneh. Beberapa dari mereka berjalan melambat, menunduk tanpa ekspresi, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan yang tidak tampak. Anton mendekati salah satu dari mereka, seorang pria bernama Arif, yang tampaknya sedang berdiri terdiam di depan mesin. "Arif!" Anton memanggil dengan suara keras, namun pria itu tidak merespons. Anton mengangkat tangan Arif dan menggoyangkannya sedikit, tapi matanya kosong, tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Siti yang berdiri di belakang Anton, menggigil ketakutan. "Pak, ini lebih buruk dari yang kita kira. Mereka semua hilang." Anton merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Hatinya semakin cemas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka seperti ini? Siti menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takutnya. "Saya mendengar dari beberapa pekerja lain. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa seperti sedang dipengaruhi oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti ada kekuatan yang mengendalikan mereka." Anton merasa tubuhnya lemas. Semua yang ia khawatirkan kini menjadi kenyataan. Kegelapan yang datang dengan perjanjian gelapnya dengan Ki Lurah tidak hanya mempengaruhi pabrik dan pekerjanya, tetapi juga dirinya sendiri. Ia merasa ada yang merasuk dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, sebelum Anton bisa melangkah lebih jauh, suara dari belakang membuatnya terkejut. "Apa yang terjadi di sini?" Anton menoleh dan melihat kepala produksi, Pak Tono, berdiri di pintu. Wajahnya tampak bingung. Pak Tono adalah sosok yang biasanya penuh semangat, namun kini tampak letih dan cemas. Saya tidak tahu, Pak," jawab Anton dengan suara gemetar. Mereka semua seperti kehilangan jiwa mereka." Pak Tono mengernyitkan dahi, tampak bingung. "Tapi, mereka semua bekerja seperti biasa. Semua mesin berjalan dengan baik. Penjualan kita meningkat setiap hari. Apa yang bisa salah?" Anton menatap Pak Tono, merasa semakin terperangkap. Itu yang saya khawatirkan. Semua ini terjadi setelah kita memulai produksi dengan cara yang berbeda. Anton berhenti, merasa tak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Tono berjalan mendekat, dan menepuk pundak Anton dengan lembut. "Kamu terlalu memikirkan hal-hal yang tidak ada, Anton. Lihat saja hasilnya. Pabrik ini terus berkembang pesat, dan kita makin kaya. Jangan biarkan kekhawatiranmu merusak segalanya." Anton menatap Pak Tono dengan tatapan kosong. "Kamu tidak mengerti, Tono. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang mengendalikan kita semua." Pak Tono hanya menggelengkan kepala. "Kamu terlalu paranoid, Anton. Percayalah, kita berada di jalur yang benar." Namun,
Anton tidak bisa lagi merasa tenang. Rasa khawatir dan ketakutannya semakin besar. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih jahat yang sedang mengendalikan semuanya. Sementara itu, di ruang produksi, pekerja-pekerja terus bergerak seperti mesin tanpa jiwa, melakukan tugas mereka tanpa ekspresi atau perasaan. Malam itu, Anton memutuskan untuk kembali menemui Ki Lurah, berharap bisa menemukan jawaban atau cara untuk menghentikan semuanya. Kali ini, ia tidak menuju ke hutan, tetapi langsung ke rumah Ki Lurah yang terletak di pinggiran kota. Ketika Anton mengetuk pintu rumah Ki Lurah, sebuah suara berat terdengar dari dalam. "Masuklah, Anton. Kita sudah waktunya berbicara." Dengan gemetar, Anton membuka pintu dan memasuki rumah itu. Ki Lurah duduk di kursi kayu tua, dengan tatapan yang tajam dan senyum yang lebar. "Kau ingin bertanya, Anton?" kata Ki Lurah dengan suara pelan, namun tegas. "Kau ingin tahu kenapa semuanya bisa menjadi seperti ini? Kau ingin tahu bagaimana mengakhiri semua ini, kan?" Anton menelan ludahnya, mencoba menenangkan diri. "Ya, Ki. Aku tidak bisa melanjutkan seperti ini. Semua pekerjaku hilang. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku sudah membuat kesalahan besar." Ki Lurah mengangguk pelan. "Kau memang sudah membuat kesalahan besar, Anton. Tetapi, tidak ada jalan mundur. Pabrikmu sudah terikat pada kekuatan yang lebih besar. Kalian semua, termasuk para pekerjamu, sudah menjadi bagian dari perjanjian ini." Anton merasa tenggorokannya tercekat. Apa yang harus aku lakukan? Apakah ada cara untuk menghentikan ini? Ki Lurah menatap Anton dengan mata yang penuh misteri. Tidak ada cara untuk menghentikan apa yang telah dimulai. Pabrik ini akan terus berkembang, dan kalian akan membayar harga yang lebih besar. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal, Anton. Pabrik ini bukan hanya sekadar tempat untuk menghasilkan mie instan. Ia adalah pintu bagi kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang lebih gelap. Anton terdiam, merasakan betapa dalamnya perjanjian yang ia buat. Semua yang terjadi, semua yang ia lihat, adalah konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Ia terjebak, dan semakin mendalam ia berada dalam perangkap ini, semakin sulit baginya untuk keluar. Jadi, ini sudah tak bisa dihentikan. Anton bertanya dengan suara penuh penyesalan. Ki Lurah tersenyum sinis. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Semua sudah terikat, dan kalian hanya bisa menunggu apa yang akan datang selanjutnya. Anton merasa terperangkap dalam gelap yang semakin pekat. Dunia di sekelilingnya mulai terasa asing dan menakutkan. Tidak ada lagi jalan keluar. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, bertahan atau menjadi bagian dari kegelapan yang ia ciptakan. Keesokan harinya, Anton terbangun dengan perasaan yang berat di dadanya. Tidur semalam seolah tak memberikan ketenangan sama sekali. Mimpi-mimpinya dipenuhi oleh bayangan pekerja-pekerja yang bergerak tanpa jiwa, suara-suara aneh yang menggema di ruang pabrik, dan wajah Ki Lurah yang penuh dengan senyum sinisnya. Kegelisahan semakin menekan, dan ia tahu bahwa ia sudah terlalu jauh terperangkap dalam jaring gelap yang ia pilih sendiri. Sejak pertemuannya dengan Ki Lurah malam itu, Anton merasa dunia di sekitarnya semakin menjauh. Pekerja-pekerja di pabrik semakin kehilangan kemanusiaannya. Mereka tidak lagi tersenyum, tidak lagi berbicara dengan semangat. Mereka hanya bergerak, memenuhi rutinitas dengan tubuh yang tampak seperti kosong. Pabrik yang dulu penuh dengan kegembiraan kini terasa seperti ruang mati, tempat di mana nyawa seolah terenggut setiap kali mie instan diproduksi. Anton tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa melihat dengan ngeri bagaimana pabrik itu, yang dulu ia banggakan, berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan kegelapan. Semakin lama, ia merasa bahwa tidak hanya pekerja, tetapi dirinya sendiri mulai terpengaruh. Mimpi buruk mulai menghantuinya, dan setiap kali ia menutup mata, ia merasa semakin terhubung dengan dunia yang tidak tampak, dunia yang gelap dan penuh dengan kejahatan. Pada suatu pagi yang mendung, Anton memutuskan untuk turun ke lantai produksi lagi. Ia tidak bisa lagi tinggal diam dan mengabaikan apa yang terjadi. Meskipun ia tahu ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya,
Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mencoba menyelamatkan para pekerjanya, bahkan jika itu berarti melawan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada apa yang bisa ia pahami. Di lantai produksi, suasana kembali mencekam. Pekerja-pekerja yang tampak kosong itu terus bekerja dengan mata yang tidak bersinar, seperti robot yang tidak memiliki kesadaran. Ada sesuatu yang aneh di udara. Anton berjalan pelan menuju mesin-mesin yang berderak, berusaha untuk memahami apa yang terjadi. Namun semakin ia mendekat, semakin kuat perasaan gelap yang menguasai dirinya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di ujung ruangan, di antara mesin-mesin besar yang terus beroperasi, Anton melihat sebuah bentuk yang melayang. Itu bukan manusia, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan, seperti bayangan gelap yang bergerak tanpa suara. Bentuk itu melayang di atas lantai, perlahan mendekat ke arah Anton. Matanya yang kosong memancarkan cahaya merah yang membuat seluruh tubuh Anton merinding. Ia merasa terjebak dalam pandangan itu, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya, memaksanya untuk mendekat. Anton mencoba untuk berbalik, tetapi tubuhnya terasa kaku. Suara berdesir terdengar di telinganya, dan tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan yang sangat lemah, namun sangat jelas, di dalam kepalanya. Kamu sudah memilih jalannya, Anton. Tidak ada lagi jalan keluar. Suara itu berasal dari Ki Lurah, meskipun ia tidak ada di sana. Anton tahu dengan pasti bahwa suara itu bukan milik siapapun selain Ki Lurah. Ia merasakan kesadarannya terlepas sedikit demi sedikit, seolah kekuatan yang lebih besar menguasainya. Bentuk gelap itu semakin mendekat. Anton ingin berteriak, ingin lari, namun tubuhnya tidak bergerak. Semua yang ia lakukan kini seperti berada dalam kendali kekuatan yang tak tampak. Ia merasa tubuhnya seperti tertarik oleh gravitasi yang sangat kuat, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menunggu. Tiba-tiba, bayangan gelap itu berhenti tepat di depan Anton. Ada keheningan yang luar biasa, seolah waktu berhenti sejenak. Anton merasa kegelapan itu ingin menghisapnya, menariknya ke dalam dunia yang tidak dapat ia pahami. Namun, ketika bayangan itu bergerak mundur, Anton merasa seperti mendapat sedikit kesempatan untuk bernafas. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia merangkak mundur, merasakan kakinya yang lemah dan terhuyung-huyung. Ia berusaha untuk melarikan diri dari kekuatan itu, dari kegelapan yang semakin mendekat. Tetapi ketika ia berbalik untuk lari, ia melihat sesuatu yang lebih buruk. Sebuah barisan pekerja berdiri di ujung lorong, menghalangi jalan keluar. Mereka semua, tanpa kecuali, berdiri dengan mata kosong, wajah mereka pucat, dan bibir mereka terkatup rapat. Mereka tidak bergerak, hanya menatap Anton dengan tatapan yang seolah-olah kosong, namun penuh dengan makna yang mengerikan. Anton menjerit, namun suaranya tidak keluar. Ia tahu, tidak ada lagi tempat untuk lari. Ia terperangkap di dalam dunia ini, di dalam pabrik yang sudah terikat oleh kekuatan gelap yang tak bisa ia lawan. Dengan gemetar, Anton berlari menuju tangga menuju ruangan atas, tempat yang biasa ia gunakan untuk melarikan diri sejenak dari semua kegelisahan. Tetapi saat ia mencapai tangga, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Di depan pintu, berdiri Ki Lurah, tersenyum lebar dengan tatapan yang penuh dengan kehendak yang gelap. "Selamat datang, Anton," katanya dengan suara yang penuh dengan kebijaksanaan kelam. "Kamu telah sampai pada titik di mana semuanya berakhir." Anton berdiri terpaku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Apa yang kamu inginkan dariku, Ki?" katanya dengan suara yang serak. Ki Lurah mengangguk pelan, lalu melangkah mendekat. "Aku ingin melihat apa yang akan kamu pilih. Apakah kamu akan menjadi bagian dari kegelapan ini, atau apakah kamu akan tetap bertahan dengan sisa-sisa kemanusiaanmu yang tersisa?" Anton merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tahu, tak ada jalan keluar. Ia telah terjerat dalam perjanjian ini. Semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari pilihannya. Ki Lurah mengangkat tangan, dan suara bisikan itu kembali memenuhi telinganya. "Kekuatan ini sudah ada, Anton. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi." Anton menutup matanya,
merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya semakin gelap. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tidak bisa diubah. Pabrik mie instannya, pekerja-pekerjanya, dan dirinya sendiri, semuanya sudah terikat dalam lingkaran gelap yang tak terpecahkan. Anton terhuyung-huyung di ambang kesadarannya. Segala sesuatu yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Ki Lurah berdiri di hadapannya, senyum mengerikan di wajahnya, sementara di belakangnya, pabrik yang dulunya begitu hidup dan penuh dengan harapan, kini terlihat seperti sarang kegelapan yang mengerikan. Angin dingin berhembus kencang di sekitar mereka, dan bayangan gelap melayang di setiap sudut ruang. Jadi, inilah akhirnya, kata Ki Lurah dengan suara rendah dan penuh makna. Kamu sudah membuat pilihan, Anton. Sekarang, kamu akan melihat harga yang harus dibayar. Anton merasa tubuhnya gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mencoba untuk menahan, sesuatu yang mencoba berontak, namun tidak mampu melawan kekuatan yang menguasainya. Ia ingin berteriak, melawan, tetapi bibirnya terasa terkunci. Semua yang ia rasakan hanya kebingungan dan penyesalan. Kenapa aku harus membayar dengan cara ini? Apa yang kamu inginkan dariku, Ki? Anton akhirnya bisa mengeluarkan suara, meskipun terdengar lemah dan penuh kebingungan. Ki Lurah hanya tertawa kecil. Suara tawanya bergaung dalam ruang yang gelap itu. Apa yang aku inginkan? Oh, tidak, Anton. Ini bukan tentang apa yang aku inginkan. Ini adalah tentang apa yang sudah terjadi. Kamu sudah memilih untuk mencapainya. Aku hanya membuka pintu, dan kamu yang memilih untuk masuk. Semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari pilihanmu. Anton merasakan kegelapan yang menguasai dirinya semakin dalam. Ia melihat pekerja-pekerja di sekitar pabrik, yang kini tidak lagi tampak seperti manusia, tetapi seperti mayat hidup yang bergerak tanpa jiwa. Mereka tidak memiliki kesadaran, hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Satu-satunya hal yang tersisa dari mereka adalah tubuh yang bergerak secara otomatis, tanpa perasaan, tanpa kemanusiaan. Kegelapan itu semakin mendalam, dan Anton merasa bahwa ia semakin terperangkap. Keputusannya untuk menerima tawaran Ki Lurah telah membawa bencana yang tak terbayangkan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk para pekerja yang selama ini hanya mengikuti arahan dan perintahnya. Apakah ini yang kamu inginkan, Ki? Apakah kamu ingin semua ini terjadi? Anton bertanya dengan suara putus asa, meskipun hatinya sudah penuh dengan penyesalan. Ki Lurah mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Suara bisikan datang dari segala penjuru. Tidak, Anton. Ini bukan tentang aku. Ini adalah tentangmu, dan mereka. Tentang ambisi yang mengalahkan kemanusiaan. Tentang harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang datang terlalu cepat. Anton merasa semakin terperangkap dalam kata-kata Ki Lurah. Semua yang ia dengar terasa begitu nyata, begitu menghancurkan. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang lebih gelap. Apa yang terjadi padanya? Apa yang sedang terjadi pada dirinya sendiri? Tidak ada jalan kembali, Anton. Kekuatan ini sudah menguasai semuanya. Pabrikmu, para pekerja, dan dirimu sendiri. Semua sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesuksesan yang kamu impikan. Kamu sudah menjadi bagian dari kekuatan yang tak bisa kamu kendalikan, kata Ki Lurah, matanya tajam dan penuh dengan ketegasan. Anton berusaha untuk mengerti. Namun semuanya terasa semakin kabur. Ia merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kekuatan yang ada di sekelilingnya. Ada sesuatu yang ingin merasuk ke dalam dirinya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Ia tahu bahwa ada satu hal yang harus ia hadapi. Ia sudah terjebak, dan tidak ada jalan keluar. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Anton bertanya. Hampir tidak bisa menahan air mata penyesalan yang mulai menggenang di matanya. Apakah aku harus menyerah? Ki Lurah hanya menatap Anton dengan tatapan penuh kebijaksanaan kelam. Kamu sudah memilih, Anton. Kamu sudah memilih jalan ini. Dan sekarang,
Kamu akan merasakannya. Kekuatan yang kamu coba kendalikan tidak bisa diubah begitu saja. Semua yang ada di sini, semuanya sudah terikat. Kamu, pabrik, dan para pekerja, semuanya sudah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar. Anton merasa tubuhnya semakin lemah. Namun ia masih berusaha untuk bertahan. Apakah ini semua akan berakhir dengan aku hancur, seperti mereka? Anton menunjuk ke arah para pekerja yang kini hanya berdiri seperti patung, tanpa jiwa. Ki Lurah hanya tersenyum, namun senyum itu lebih menyeramkan dari sebelumnya. Itulah pilihanmu, Anton. Kamu akan menjadi bagian dari kegelapan ini, atau kamu akan terus berjuang meski harus mengorbankan segala yang kamu miliki. Anton merasa semakin terperangkap dalam lingkaran kegelapan. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Semua yang ada di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri, sudah terikat dalam kesepakatan yang tak bisa diubah. Pabrik mie instannya, pekerjanya, dan dirinya, semua sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi dalam dirinya, ada perasaan yang masih berontak. Mungkin, meskipun ia sudah terjebak dalam perjanjian ini, ada cara untuk melawan. Mungkin, masih ada secercah harapan yang bisa ia capai. Namun, sebelum Anton bisa berpikir lebih jauh, suara Ki Lurah terdengar lagi. Kamu sudah memilih, Anton. Tidak ada lagi pilihan lain. Semua ini sudah menjadi takdirmu. Anton menatap Ki Lurah dengan tatapan penuh kebingungan. Tidak, Ki. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Aku akan berjuang. Ki Lurah hanya tertawa pelan, dan bayangan gelap di sekitar mereka semakin mendalam. Kau bisa berjuang, Anton. Tetapi, ingatlah ini, perjuanganmu tidak akan pernah mudah. Karena di dunia ini, semua ada harganya. Bahkan jiwa. Anton menggenggam tangannya dengan erat, berusaha untuk tetap teguh meski tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Ia harus mencari jalan keluar, apapun yang terjadi. Anton tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana, di tengah-tengah kegelapan yang semakin pekat. Semua yang ia lihat terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan, dan Ki Lurah, yang berdiri di hadapannya dengan senyum penuh kemenangan, tampak seperti sosok yang lebih besar daripada manusia biasa. Keberadaannya melampaui batas kenyataan, dan Anton merasa dirinya semakin terhimpit oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Namun, meskipun dunia di sekitarnya terasa semakin terperangkap dalam kegelapan, ada satu hal yang masih bertahan di dalam dirinya, keinginan untuk melawan. Keinginan itu semakin membara, meski ia tahu bahwa perlawanan ini akan menguji batas kemampuan dan nyawanya. Apa yang harus aku lakukan? Anton bertanya dengan suara serak. Matanya tajam menatap Ki Lurah. Apakah ini takdirku? Apakah aku harus menjadi bagian dari kekuatan ini? Atau ada jalan lain yang bisa aku tempuh? Ki Lurah menatap Anton dengan senyuman yang tidak ramah. Tidak ada jalan lain, Anton. Takdirmu sudah ditentukan. Pabrik ini, pekerjamu, dan dirimu, semua sudah terikat pada kekuatan yang lebih besar. Kekuatan ini akan mengendalikanmu. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Anton menggigit bibirnya dengan keras, merasa darahnya mendidih. Setiap kata yang keluar dari mulut Ki Lurah seperti tusukan ke hatinya. Namun, meski rasa takut merayapi dirinya, sebuah kekuatan dalam dirinya, entah apa itu, meningkat. Sesuatu yang ingin ia buktikan, bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Jika aku tidak bisa berhenti, jika aku tidak bisa melawan. Anton berkata, matanya bersinar dengan tekad. Maka aku akan mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Aku akan menghancurkan pabrik ini jika itu satu-satunya jalan untuk menghentikan semua penderitaan ini. Ki Lurah hanya tertawa pelan. Suaranya penuh dengan penghinaan. Hancurkan pabrik? Pikirkan baik-baik. Anton, kamu sudah terlalu jauh masuk. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah dimulai. Dengan langkah pelan, Anton berjalan menjauh dari Ki Lurah. Suara langkah kakinya terasa berat. Seakan dunia di sekitarnya menekan dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, ia tidak bisa berhenti.
Tidak bisa menyerah pada ketakutan yang sudah menggerogotinya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan menghancurkan pabrik yang telah menjadi sumber kekuatan gelap itu. Pabrik yang telah menjadi batu loncatan untuk kesuksesannya, namun pada saat yang sama, telah merenggut kehidupan banyak orang, termasuk pekerja-pekerja yang ia cintai dan percayai. Anton berjalan menuju ruang kontrol utama di pabrik, tempat di mana semua mesin produksi terkendali. Setiap langkah terasa seperti perjuangan yang berat. Ia tahu ini adalah langkah terakhirnya, dan ia tidak tahu apakah ia akan berhasil atau mati dalam upayanya. Tetapi, satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan kesalahan yang telah ia buat menghancurkan lebih banyak nyawa. Setibanya di ruang kontrol, Anton melihat semua mesin beroperasi dengan lancar. Namun, kali ini, ia melihat semuanya dengan mata yang berbeda. Sebuah alat yang merenggut kebebasan, kehidupan, dan jiwa. Sebuah alat yang telah membayar harga terlalu mahal. Seketika, ia teringat pada pekerja-pekerja yang telah hilang jiwanya. Mereka semua adalah bagian dari sistem ini. Sistem yang mengendalikan segalanya dengan kekuatan yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Anton menatap mesin-mesin itu dengan tatapan penuh tekad. "Aku akan menghancurkanmu," katanya dengan suara tegas. Meskipun ada keraguan yang menghantui pikirannya. "Aku akan menghancurkan semuanya." Dengan tangan yang gemetar, Anton mulai mematikan mesin-mesin satu persatu, memutuskan koneksi yang menghubungkan mereka dengan jaringan utama pabrik. Ketika ia menekan tombol yang terakhir, mesin utama yang menggerakkan seluruh pabrik mati, dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. "Apa yang telah kau lakukan, Anton?" Ki Lurah muncul kembali. Wajahnya penuh dengan kemarahan. "Kau tidak bisa mengubah apa yang telah dimulai. Kamu sudah terjebak, dan sekarang, semua yang kamu lakukan hanya akan mempercepat kehancuranmu." Anton berbalik, menatap Ki Lurah dengan mata penuh keteguhan. "Aku lebih baik hancur daripada terus hidup dengan dosa yang sudah aku buat," jawabnya dengan suara yang dipenuhi kebulatan tekad. Ki Lurah mendekat. Wajahnya semakin terlihat mengerikan. "Kau tidak mengerti, Anton. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa kau hancurkan dengan mudah. Pabrik ini, semua ini, lebih besar dari sekadar kekayaan yang kau cari. Ini adalah bagian dari dunia yang lebih gelap. Dunia yang tidak bisa kau lawan." Anton menggenggam tangannya dengan erat, merasa aliran darah mengalir kencang di dalam tubuhnya. "Aku tidak peduli. Jika aku harus melawan dunia ini, aku akan melawan. Aku tidak akan membiarkan kekuatan ini menghancurkan semuanya. Aku akan menghentikanmu, Ki Lurah." Ki Lurah mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, bayangan gelap mulai muncul dari setiap sudut ruangan. Mereka berputar di sekitar Anton, seolah-olah kekuatan jahat itu ingin menelan hidupnya. Namun, Anton tetap berdiri tegak. Meski tubuhnya lemas, ia tidak bisa mundur. Ia tahu ini adalah pertarungan terakhirnya, dan hanya ada dua pilihan, bertahan hidup atau mati. Ki Lurah menggerakkan tangannya lebih cepat, dan bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Namun, ketika mereka hampir menyentuh tubuh Anton, sesuatu yang aneh terjadi. Sesuatu yang tidak terduga. Anton merasakan sebuah cahaya terang yang membingungkan, yang muncul dari dalam dirinya, seperti kekuatan yang tersembunyi dan belum pernah ia kenal sebelumnya. Cahaya itu menyebar, membasmi bayangan gelap di sekitarnya, dan membuat Ki Lurah mundur beberapa langkah. "Apa ini?" Ki Lurah bertanya dengan terkejut. Anton mengangkat tangannya, dan cahaya itu semakin kuat. "Ini adalah harapan terakhirku, Ki. Ini adalah harapan para pekerja yang kamu ambil nyawanya. Aku akan menghentikanmu, dan aku akan menghancurkan kegelapan yang telah kau bawa ke dunia ini." Dengan kekuatan baru yang ia rasakan, Anton melangkah maju. Ki Lurah berusaha untuk melawan, namun cahaya yang keluar dari Anton semakin kuat, semakin membakar kegelapan yang mengelilingi mereka. Ketika Ki Lurah mencoba untuk melawan, cahaya itu meledak, mengusirnya pergi, dan membuat dunia di sekitar mereka kembali tenang. Namun, meskipun Ki Lurah telah pergi, Anton tahu bahwa perjalanannya belum selesai.
Ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, dan meskipun kegelapan telah hilang untuk sementara, ia tahu bahwa kegelapan itu akan selalu ada, tergantung pada pilihan yang ia buat. Pabrik yang dulunya begitu gemerlap kini tampak sunyi. Semua mesin telah berhenti beroperasi, dan udara di dalamnya terasa berat, seperti sesuatu yang telah lama terpendam. Anton berdiri di tengah ruangan, tubuhnya lelah, namun hatinya terasa lebih ringan. Kegelapan yang selama ini menguasai pabrik itu kini menghilang, seiring dengan pertempuran terakhir yang baru saja ia alami. Ki Lurah, sosok yang selama ini menghantui pikirannya, telah pergi, terhempas oleh cahaya yang datang dari dalam dirinya. Namun, meskipun kemenangan itu terasa manis, Anton tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Apa yang telah terjadi tidak bisa diubah begitu saja. Kegelapan yang datang dengan tawaran pesugihan itu masih meninggalkan jejak-jejak yang tak bisa dihapuskan hanya dengan menghentikan satu pertempuran. Ia harus menghadapinya, berhadapan dengan semua kesalahan dan keputusan yang telah ia buat. Anton berjalan pelan menuju ruang kantor, tempat di mana ia dulu merencanakan semuanya, tempat di mana ia pertama kali menerima tawaran dari Ki Lurah. Setiap langkah terasa berat. Seperti setiap inci langkahnya mengingatkan pada harga yang harus ia bayar. Meskipun pabrik ini telah hancur, ia merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus ia hadapi, meskipun itu berarti mengorbankan lebih banyak. Setibanya di kantor, Anton duduk di kursinya. Pikirannya masih berkecamuk, terombang-ambing antara perasaan lega dan penyesalan. Ia tahu bahwa meskipun Ki Lurah telah pergi, kegelapan yang ia bawa tidak begitu mudah hilang. Pabrik ini, dan semuanya yang ada di dalamnya, sudah terikat pada perjanjian yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan suara berderit, dan Siti, pekerja yang dulu sangat ia percayai, masuk dengan wajah cemas. "Pak Anton, ada yang aneh di luar." Semuanya kembali seperti semula. Pekerja-pekerja mereka mulai bergerak lagi. Anton terdiam sejenak. Apa yang dikatakan Siti membuat jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu, Siti?" tanyanya dengan suara serak. "Saya tidak tahu, Pak," jawab Siti dengan wajah takut. Para pekerja, mereka kembali bekerja seperti biasa. Tapi saya tidak merasa mereka sadar. Mata mereka kosong. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka tanpa ekspresi. Dan ada sesuatu yang aneh dengan mesin-mesin di luar. Sepertinya, mesin-mesin itu hidup kembali. Anton merasakan aliran dingin mengalir ke tubuhnya. Itu tidak mungkin. Ki Lurah sudah pergi, dan pabrik ini seharusnya telah dibebaskan dari cengkeramannya. Namun, apa yang dikatakan Siti mulai meresap ke dalam pikirannya. Kegelapan itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Apakah ini semua belum selesai? Anton bergumam. Suaranya hampir tidak terdengar. "Apakah ada yang belum aku lakukan?" Siti hanya mengangguk pelan. Wajahnya semakin ketakutan. "Pak, saya takut jika ini semua terjadi lagi. Kita sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari yang kita pikirkan." Anton memejamkan matanya, merasakan beratnya kenyataan yang harus ia hadapi. Ia tahu bahwa meskipun Ki Lurah telah pergi, pengaruh dari pesugihan itu tetap ada. Pabrik ini, pekerja-pekerja yang terlibat, dan dirinya, semuanya sudah terperangkap dalam perjanjian yang tidak bisa begitu saja dibatalkan. Semua itu lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Dengan rasa cemas yang semakin menggelayuti dirinya, Anton memutuskan untuk turun ke lantai produksi. Ia harus melihat dengan matanya sendiri, apakah semua yang dikatakan Siti benar. Apakah kegelapan itu benar-benar sudah meninggalkan pabrik ini, ataukah ia hanya sementara menghilang, menunggu saat yang tepat untuk kembali? Setibanya di lantai produksi, Anton melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Mesin-mesin yang sebelumnya mati, kini beroperasi lagi. Pekerja-pekerja yang tampak kehilangan jiwa mereka mulai bergerak. Meskipun mereka tidak mengeluarkan suara atau ekspresi, mereka hanya bergerak seperti tubuh yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Anton merasakan ketakutan yang luar biasa merayapi dirinya. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang salah dengan pabrik ini?
Siti yang berdiri di sampingnya juga terkejut melihat pemandangan itu. Pak Anton, ini tidak mungkin. Kita sudah menghentikan semuanya. Tapi, ini seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Anton menatap pekerja-pekerja itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan masalah dalam pabrik, tetapi dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah mengikat semuanya. Pabrik, pekerja, dan dirinya, dalam sebuah lingkaran yang tidak terputus. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakang mereka. Anton menoleh dan melihat Ki Lurah berdiri di ujung lorong. Senyum sinis kembali menghiasi wajahnya. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan ini, Anton?" Katanya dengan suara yang penuh dengan kebijaksanaan gelap. "Kekuatan yang sudah kau pilih tidak bisa dihentikan begitu saja. Ini lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan." Anton merasakan kegelisahan yang semakin besar. Kenapa ini masih terjadi? Kenapa mereka kembali bekerja? Kenapa semuanya seperti ini? Tanyanya dengan suara serak. Ki Lurah mengangkat tangannya, dan bayangan gelap mulai melayang di sekitar mereka. "Karena kau sudah terjebak, Anton. Semua ini adalah akibat dari pilihanmu. Kamu sudah mengikat dirimu dan semuanya dengan perjanjian yang tak bisa dihentikan." Anton merasa tubuhnya lemas. Ia merasa semakin terperangkap. Semua yang ia lakukan, semua yang ia coba, tampaknya sia-sia. Pabrik ini, pekerjanya, dirinya, semuanya sudah terikat dalam kekuatan yang lebih besar dari sekadar kesuksesan. Namun, meskipun perasaan putus asa mulai menguasai dirinya, Anton tahu ada satu hal yang harus ia coba. Ia harus mengorbankan segalanya untuk menghentikan ini. Untuk menyelamatkan mereka yang masih tersisa, dan untuk menghentikan kegelapan yang telah menguasai hidupnya. "Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri semua ini?" Anton berteriak. Suaranya penuh dengan kebulatan tekad. Ki Lurah menatap Anton dengan tatapan yang lebih dalam, lebih menakutkan. "Untuk mengakhiri semua ini, kamu harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari dirimu sendiri. Hanya dengan pengorbanan yang sejati, pabrik ini akan terhenti, dan semua ini akan berakhir." Anton terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu apa yang dimaksud Ki Lurah. Untuk mengakhiri kegelapan ini, ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ia cintai lebih dari hidupnya sendiri. Dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya, Anton akhirnya berkata, "Aku siap mengorbankannya. Jika itu yang harus aku lakukan, maka aku akan melakukannya. Aku akan mengakhiri semuanya." Dan dengan kata-kata itu, Anton tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini akan berakhir dengan pengorbanan yang tidak bisa dihindari. Udara di dalam pabrik terasa semakin berat, seakan memadat, menekan setiap langkah yang diambil Anton. Semua yang terjadi begitu surreal, sebuah mimpi buruk yang tiada akhir. Ki Lurah masih berdiri dengan senyuman gelap di ujung lorong, sementara Anton merasakan semakin banyak yang mulai terlepas dari genggamannya. Pekerja-pekerja yang bergerak tanpa jiwa, mesin-mesin yang beroperasi tanpa henti, dan suara bayangan yang tak bisa dijelaskan. Semuanya seperti terperangkap dalam lingkaran waktu yang tak pernah berakhir. Anton menatap Ki Lurah dengan mata yang penuh dengan kemarahan dan penyesalan. "Apa yang kamu inginkan, Ki? Apa lagi yang harus aku lakukan?" Suaranya penuh dengan keputusasaan. Namun ada secercah harapan yang masih berusaha ia pegang. Mungkin ini adalah waktunya untuk benar-benar mengakhiri semua ini, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Ki Lurah mengangkat tangannya perlahan, dan bayangan gelap mulai melayang di sekitar mereka. "Kamu masih belum mengerti, Anton. Ini bukan hanya tentang kamu atau pabrik ini. Ini tentang keseimbangan yang telah lama ada. Setiap tindakan ada konsekuensinya, dan ketika kamu membuat pilihan itu, kau mengundang sesuatu yang lebih besar." Anton menggelengkan kepalanya, merasa lelah dan bingung. "Aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin semua ini. Tapi, kenapa aku merasa semakin terperangkap dalam ini? Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan ini?" Ki Lurah menatap Anton dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan gelap. "Untuk menghentikan semuanya, Anton,
Kamu harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar daripada dirimu. Sesuatu yang tidak bisa digantikan. Hanya dengan pengorbanan yang sejati, pabrik ini akan terhenti, dan semua ini akan berakhir. Anton merasakan darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Pengorbanan yang lebih besar dari dirinya sendiri? Apa yang bisa lebih besar daripada dirinya? Apa yang harus ia relakan? Dalam benaknya, ia teringat akan pekerja-pekerjanya. Mereka yang selama ini setia bekerja, yang hidup mereka telah dihancurkan oleh perjanjian gelap yang telah ia buat. Dan kemudian, ia teringat akan Siti, pekerja muda yang selalu bersamanya, yang masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan dalam dunia yang hampir terperangkap dalam kegelapan. Siti, yang selama ini menjadi teman dan sahabat dalam menghadapi kesulitan pabrik ini. Jadi, jika aku mengorbankan seseorang, apakah itu akan mengakhiri semuanya? Anton bertanya dengan nada penuh kebingungan. Ia sudah tahu jawabannya, tetapi ia tak bisa menahan diri untuk bertanya. Ki Lurah mengangguk. Wajahnya semakin gelap dan menakutkan. Betul. Ada keseimbangan yang harus dipulihkan. Anton, kamu sudah memilih untuk mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, tetapi ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan itu harus sebanding dengan kekuatan yang telah kamu undang ke dunia ini. Hanya dengan pengorbanan sejati, maka pabrik ini akan hancur, dan kegelapan akan terangkat. Anton merasakan kepalanya berputar. Rasa takut dan penyesalan menghantam dirinya. Ia telah melakukan kesalahan besar, dan sekarang ia harus menebusnya. Tetapi apa yang harus ia pilih? Siapa yang harus ia korbankan? Dengan hati yang terpecah, Anton melangkah maju, menuju tempat di mana Siti berada. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghentikan proses ini sendirian. Jika harus ada pengorbanan, maka ia akan melakukannya sendiri. Tetapi bagaimana ia bisa meminta orang lain untuk membayar harga ini? Siti, kata Anton dengan suara serak, melihat Siti berdiri di tengah ruang pabrik yang sunyi. Pekerja-pekerja yang lain tampak seperti hantu yang hanya bergerak tanpa tujuan, dan Siti tampak sedikit lebih sadar daripada mereka. Matanya menunjukkan kekhawatiran, namun tidak ada kebingungan seperti pada pekerja lainnya. Siti, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Anton berkata dengan napas yang berat. Ki Lurah bilang, aku harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar dari diriku. Aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya, dan aku tidak ingin melibatkanmu dalam ini. Siti menatap Anton dengan mata yang penuh dengan pengertian. Pak Anton, saya tahu kamu sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kamu kendalikan. Tapi jangan biarkan ini mengorbankan orang lain. Jangan biarkan saya jadi alasan. Anton terdiam sejenak. Siti, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah terjebak dalam kesepakatan ini, dan aku harus membayar harga yang sangat besar. Semuanya adalah kesalahanku. Siti mendekat, mengambil tangan Anton dengan lembut. Kita semua melakukan kesalahan, Pak Anton. Tapi kita masih bisa membuat pilihan. Saya tahu apa yang terjadi, dan saya tidak bisa membiarkan kamu membayar harga ini sendirian. Kita harus menyelesaikan ini bersama. Anton memejamkan matanya, merasa berat hati. Tidak ada lagi jalan keluar. Siti, tidak ada jalan kembali. Pabrik ini sudah terikat pada kekuatan yang jauh lebih besar, dan untuk menghentikan ini, aku harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Siti menarik napas panjang dan menatap Anton dengan mata yang penuh keyakinan. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama-sama. Jika ada yang harus mengorbankan dirinya, maka itu harus kita lakukan bersama, Pak. Anton merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu, meskipun ia menginginkan Siti untuk tetap aman, ia juga tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan. Mereka telah terperangkap dalam dunia yang lebih gelap dari yang bisa mereka pahami. Dengan tangan yang gemetar, Anton menggenggam tangan Siti. Terima kasih, Siti. Maafkan aku atas semuanya. Aku akan selalu ingat apa yang telah kamu lakukan untukku, dan untuk pabrik ini. Siti tersenyum lembut.
Walaupun di balik senyum itu ada kesedihan yang mendalam. Kita harus menyelesaikan ini, Pak. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan selesaikan ini bersama. Dengan tekad yang bulat, Anton dan Siti berjalan menuju pusat kekuatan pabrik, ruang di mana semuanya dimulai. Mereka tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang harus mereka lakukan untuk menghentikan semuanya.